Hai Axel, selamat pagi. Halo, halo. Kedengeran suaranya Axel? Oh iya Kak, Kedengeran ya. Apa kabar Axel? baik. Baik. Oh, kemarin ada jalan-jalan? Apa di rumah Belum, aja? masih belum. Di rumah aja ya. Ya, Belum. ya. Pada share screen ya, kita lanjutin lagi. Hmm. Nah, hari ini kita akan masuk ke functions continued. Nah, apa itu functions continued? Jadi nanti kita akan bahas untuk part 2-nya functions. Wait, kalau cek dulu, bener gak? Hmm, ya benar. Oke, kita bahas tentang function continued ya. Jadi hari ini kamu bakal ngebikin your own programs sama ya, ngebikin fungsi juga. Tapi kalau kamu lihat fungsinya itu terlalu panjang ya. Nah, gimana caranya biar kita ngebikin fungsi itu nggak terlalu panjang? Kita bagi jadi dua. Ya, nanti ada fungsi average grade sama ada fungsi set discount ya. Nanti di average grade ini kamu akan menghitung total nilai rata-rata yang berapa. Nanti kamu tinggal panggil nih fungsi yang udah kamu buat di dalam fungsi set discount. Jadi yang satu untuk masukin data dan ngitung nilai rata-rata, yang satu buat nge-analyze which discount that you will get. Ya, and then you just call the set discount functions because in these functions ya, there's another function as well. Oke, jadi pas kamu panggil set discount, otomatis manggil average grade juga. Ya, itu yang namanya nested ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas Excel apa coba itu function. Masih ingat nggak kemarin apa itu function? Oh, persamaan, Bu. Apa? Persamaan, Bu. Kenapa? Aman nggak? Apa itu function? Uh, persamaan, Persamaan. Maksudnya persamaan? persamaan. Ya bersama. Gimana sih bersama? Enggak. Function itu adalah algoritma yang ditulis pakai Python. Dia mirip kayak program tapi bagian kecilnya. Ya. Contoh print input. Ya. Function nggak selalu mengembalikan nilai. Ingat ya. Kalau misalnya kita ngeprint fungsi print dia dapatnya non. Kalau len dia dapat angka. Nah, cara bikin function ingat. Kamu tinggal bikin def. Nama function siapa. And then you set the parameters. Ya, baru nanti kamu tinggal set aja panggil gitu ya nama functionnya pas udah jadi ya. Ada lokal sama global variables juga yang perlu Excel ingat kalau misalnya dia local variables and then you will you want to set the local variable to global variables, then you need return ya. Jadi kamu butuh return untuk setting average. Jadi nanti pas kamu panggil functionsnya you'll get this value ya, these variables gitu. Oke, kita masuk aja ke nestednya. Jadi gimana sih nested itu? Intinya nggak boleh ada satu fungsi yang dia kegunaannya banyak, ya. Jadi kamu bikin aja fungsi yang kecil-kecil, nanti fungsinya di return, lalu bikin fungsi yang lain. Nah, di get data, kamu panggil, lalu simpan variabel, and then kamu panggil print result, dan masukin argumennya, ya, dalam variabel yang udah disimpan tadi. Nah,
contoh kita mau ngitung nilai 5. Jadi nanti dia dapat berapa persen gitu ya. Kalau nanti nilai 5-nya itu dari 1 sampai 3 dapat 3%. Kalau 4 sampai 5, 5%. Lebih dari 5, 10%. Ya. Nah, berarti kita hitung dulu nih jumlah nilai 5-nya. Ya, terus kita returnnya. Amount 5-nya ada berapa. Nah, kemudian kita setting diskonnya. Kalau dia 1 sampai 3 berarti 3. Dan seterusnya. Kayak soal. Lalu yang dipanggil set diskonnya. Karena di sini udah ada amount 5 juga. Ntar tinggal setting ke dalam variabel amount. Ya. Jadi kalau kita debug, oh ini berarti amount 5 dijalanin dulu ya. Ada berapa nih nilai 5? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini ditanya 4 ya. Nilai amount ini 4 berarti. 4 yang mana? Oh, ini loh. True. Berarti return 5. Nah, kamu dapat set diskon adalah 5. Ya, udah yang BMI nanti aja. Ada pertanyaan dulu? Excel ada pertanyaan dulu? Uh, Dilihat dulu codingannya Excel. Ada nggak? hmm, enggak, Ada? enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada Excel share screen ya. Coba kita langsung praktekin Excel. Boleh share screen Excel? Dibuka yang nomor 3 ya. Klik. Oke, dijawab ya. Ada 4 jawaban Excel. Coba dipilih. Dua lagi.
Mm-mm. Satu lagi. Nah, bukan. Ini ya. Ini yang lokal sama global variabel. Oke, boleh di-answer. Mantap, lanjut. Klik continue ya, Excel. Baca dulu. Nah, berarti tinggal kita bikin dev aja di sini, ya. Karena mau bikin function ya, Excel. Ya. Tulis dev di sini. Enggak dong, di samping kiri. Dev spasi. Mm-mm. Terus udah sih. Ini tinggal kamu lihat aja nih. Kamu kan panggil get result nih. Di template-nya ada apa? Ada score ya di dalam kurungnya. Berarti ditulis. Terus ini kasih int depannya ya. Ini kasih int depannya. Baris 10. Karena enggak, bukan. Baris 10. Karena kita pengen ngebandingin pakai angka. int, kalau tutup. Udah boleh checklist. Coba ya. Nah, ya kayak gitu ya. Lanjut. Nomor 4. Lanjut. Next level. Baca dulu Excel.
Oke, jadi Excel tinggal ngasih tahu ya, hadiahnya tuh apa sih kalau misalnya di ranking satu, ranking 2, ranking 3. Kamu masih ada ini nggak? Pas bagi rapot masih ada ranking nggak di sekolah? Eh, Nggak ada, enggak. nggak ada. Oke, kau tinggal bikin aja baris 11 berarti kayak gini ya. Nah, kamu bikin kalau dia ranking satu dapat trip to Dublin. Ini Excel copy paste aja dari sini ya soalnya. Jadi nggak perlu kamu ketik biar nggak terlalu panjang ya Excel. Boleh dibuat Excel Yang di baris 13. Ini kamu lanjutin, berarti langsung return to Dublin. Dihapus dulu pagernya, return. Ini yang ini. Nah, ini kamu copy paste aja dari soal daripada diketik ya. Soalnya panjang. Oke. Mm-mm. Nah, boleh dilanjutin ya ke bawahnya. Lanjutin lagi Elif. Result second place. Spasinya jangan lupa ya. Board game. Yang board game ya. Kalau yang certificate participation itu yang else. Oke, coba dihapus dulu. Else-nya jangan lupa ya.
Udah? Ini nggak pakai sama dengan Excel. Returnnya. Ini nggak pakai sama dengan. Return sama dengan ini nggak usah. Udah. Udah. Boleh kamu checklist. Nah, berapa nilainya? Wah, gede banget ya. Itu udah pasti ranking satu. Kedua beliau. Ya. Ada pertanyaan dulu? uh, Ada pertanyaan dulu, Excel? enggak. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya kamu akan belajar yang namanya debugging the program. Ya, apa itu debugging the program? Kamu tahu nggak apa itu debugging? Apa itu debugging menurut kamu? Kesalahan enggak. Salah, ya, betul. Salah, ya. Nah, jadi pertama kita pengen ngelihat kalau kamu pengen ngebikin ini ya body shaming secara ilmiah, kamu bikin BMI, ya. Nanti dikasih tahu apakah kamu eh, kurus, normal atau gendut, ya. Caranya weight dibagi height kuadrat. Oke. Nah, nanti yang Excel perlu bikin berarti rumusnya dulu buat BMI, terus dicek BMI. Kalau kamu kurus, normal, sama gendut, itu indeksnya berapa? Ya, sesuai sama di soal. Nanti tinggal kamu suruh input deh, sama panggil fungsinya. Ya, weight sama height ya. Gitu. Oke? Nah, dengan debugging, kamu bisa nemu nih, ada nggak sih? Jadi debugging itu nggak merah ya. Kalau merah itu kan udah error ya. Debugging tuh program kamu jalan, tapi hasilnya nggak sesuai. Contoh, berat 50, tinggi 1,6 meter. Dia overweight, gendut. Nggak ya? Normal nggak sih 50, 1,6 meter mah? Nah, makanya kita perlu debug ini. Caranya, kamu tinggal klik tombol yang kayak kutu ini. Nanti akan muncul debugging window. Nah, nanti kamu klik yang tombol play-nya, maka satu persatu akan dijalankan, ya. Dan di debugging window akan muncul juga setiap variabel atau functions-nya yang ada. Oke, kayak gitu. Tujuannya ngelihat ada yang error atau enggak ya, ada yang nyeleneh atau enggak ya. Programnya sih jalan, tapi ada yang nyeleneh, gitu ya. Ada pertanyaan dulu, Excel? Nggak ada? Ah, enggak ada. Ada? Oke. Kalau nggak ada, boleh di-share screen, Excel. Saya coba praktekin ya. Nah, kamu klik ini, tombol yang tulisannya Excel. Ini, bukan. Nanti ya, nomor 4. Nah, coba dipilih. Nah, ini diurutin Excel. Lihat kamu punya apa nih. Pertama kan kita bikin fungsi password, fungsi hi, fungsi greeting. Yang kita panggil pertama adalah greeting. Berarti greeting digeser.
Nah, di dalam fungsi greeting ada apa? Ada hi. Berarti hi. Udah, di dalam hi ada password. Udah bener ya? Dijawab. Lanjut. Nah, dibaca dulu Excel. Jadi kita mau ngerekomendasiin BMI-nya, apakah dia kurus, gendut, atau eh, normal. Nah, berarti yang Excel perlu buat adalah fungsi print recommendation-nya. Ya, nanti Excel ini hapus aja Excel tanda pagarnya doang ya. Mhm. Nah, Excel tinggal buat kayak gini, print recommendation. Jadi pertama kamu panggil dulu fungsi calc BMI-nya, lalu di analyze ya. Which one that will go with these conditions? Ya, apakah dia normal, underweight, atau gendut. Boleh dibuat teks langsung spasinya ya. Baris dua di enggak di sini kamu enter di baris 5. Di bawahnya langsung bikin indeks. Excel yang print ini belum benar ya. Coba kalau pakai yang ada di soal nih, for a consultation coba dihapusin dulu.
Ini titik ya. Ini titik bukan koma. Nah, coba checklist. Nah, ya, kayak gitu. Oke, kamu boleh sekalian cobain klik yang tombol bug ini ya. Nah, itu adalah debuggingnya. Kamu tutup buku tugasnya. Tinggal kamu klik play satu-satu ya. Nanti akan ada tombol hijau satu persatu. Terus diklik, klik. Nah, karena ini adalah function, berarti dia function, function, ya. Nah, ini input, berarti harus diinput dulu. Tapi diantar dulu, belum diantar. Nah, lanjut, antar. Nah, ini lanjut lagi. Nah, dicek aja ke sini. Oh, kalk BMI, berarti nanti dia ke sini lagi. Diklik lagi, terus, dapat indeksnya. Nah, dicek, oh ini 22,25 berarti yang ini. Weight is normal. Ya, ada pertanyaan dulu? Axel Eh, ada pertanyaan dulu? enggak kak. Ada, lanjut nomor 3 ya. Kalau yang indeks tuh buat apa tadi, Kak? Kenapa? Kalau yang indeks buat apa kak? Indeks yang mana yang ini? Ya. Yang ini buat nyimpan fungsi kalk BMI. Jadi, berapa indeks BMI kamu? Di sini indeksnya 22,25. Buat dicek. Oh, ini loh 22,5 tuh normal. Ya, ada lagi? Enggak. Belum, lanjut nomor 3 ya. Coba dibaca dulu. Udah dibaca Excel? Halo? Excel? Excel? Halo? Ya kak. Oh, oke. Udah dibaca berarti ya. Oh, tadi lagi baca. Nih, kamu tinggal bikin aja berarti yang control rating. Nanti kalau dia nilainya 65 sampai 100 normal. Tapi kalau misalnya selain itu low ya. Nanti tinggal kita looping 3 kali. Udah, boleh dibuat Excel.
Eh, enggak gini, Excel. Kayaknya penulisannya typo. For I in range, ya, aku ada tulis ulang ya. Mantap. Ada pertanyaan dulu, Excel? Eh, yang N sama dengan 3 itu apa, Kak? Kenapa? Yang N sama dengan 3 itu apa? Yang N sama dengan 3 itu apa? Ini ngebikin loopingnya jalan 3 kali. Kita kan pengen ngebikin subject 3 times ya. N Itu itu nilainya. variabelnya aja. Kenapa? Berarti N itu nilainya. Yang di sini. Ini lagi? Enggak, Kak. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutin ya ke bagian berikutnya. Kita akan share screen. Nah, kadang ada game Kahoot. Excel mau main Kahoot dulu nggak? Quiz. Quiznya tentang lucu-lucuan. Mau apa langsung lanjut aja? Kenapa, Kak? Apa? Mau yang mana? Kahoot dulu apa lanjut? Yang, Lanjut aja. Oke, kalau lanjut aja, yang, kita lanjutin ya. Ntar, berarti nih. Oke, jadi kita udah belajar mengenai functions continued. Ya, kamu udah tahu gimana pembuatan functions. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ambil break time dulu. Jadi Excel boleh kalau mau kamar mandi minum dulu silakan ya. Nah, Dot akan setting waktunya selama 5 menit. Nah, waktu 5 menit buat istirahatnya dimulai dari sekarang ya Excel ya. Selamat beristirahat baik, Excel. baik.
Hai Axel, kita lanjutin lagi ya. Ready? Udah siap Axel? Masih di mute Axel? Sudah, Kak. Sebentar. Oke. Silakan. Kalau udah ready bilang ya. Udah, Kak. Udah ready? Ya, oke. Jadi the random and time modules, what is it? Apa menurut kamu? Apa itu random? Apa itu time? Apa itu random sama apa itu time? Waktu, Kak. Apa? Waktu, Kak. Apa Excel? Waktu, Kak. Random itu apa Excel? Waktu, Kak. Sebenarnya, Apa? Kak. Waktu, Kak. Apa? Waktu, Kak. Random itu apa Excel? Acak. Random itu apa? Acak, Kak. Nggak kedengeran Excel, bisa lebih keras lagi? Acak. Random itu apa? Acak, acak, Kak. Apa? Acak, Kak. Apa Excel? Sorry. Suaranya boleh lebih dekat ke mikrofon laptopnya coba. Terus suaranya lebih gede ya. Apa itu random? Acak, Kak. Acak. Apa? Acak, Kak. Eh, ya udah kita bahas aja ya. Jadi random itu Acak, acak. acak. Terus kalau time itu waktu ya. Nah, jadi apa sih acak dan waktu itu? Jadi kalau misalnya kita pertama mau ngebikin head to head ya. Jadi ada berapa nih timnya di random, tim mana lawan tim mana. Berarti kamu tinggal pakai aja random number. Ini adalah codingan orang lain, jadi kamu nggak perlu ngoding lagi. Ya, karena dia itu codingan orang lain, dia sama kayak perpustakaan. Python itu perpustakaan yang mana ada banyak buku. Ada random module, ada time module. Tadi tinggal kamu panggil aja. Contoh, kalau random module, kamu bisa pakai random sama random. Ya, nah, karena dia punya codingan orang lain, berarti kamu tinggal import. So you need to import the whole modules or specific functions or all the functions. Ya, so there are three types of import. Ya, jadi kalau kamu nggak import, nanti kamu nggak bisa pakai random sama random. Nah, random ini apa sih? Random ini ngebikin angka acak dari 1 sampai 5, gitu ya. Nah, berarti kamu nanti dapat angka acak 1 sampai 5. Kalau kamu berarti from random import random, you set random from 1000 to 10.000 gitu, berarti dapat acak dari jangkauan angka ini, ya. Nah, berarti kalau di contoh tadi buat ngedapetin angka acaknya gimana? Ya udah, kamu tinggal random, suruh input dulu berapa jumlah timnya,
dan dari angka 1 sama yang di input. Ya, kita simpan dalam dua variabel yang berbeda dan tinggal kita print. Oke, then you'll get the random team. Gitu ya. Nah, yang bagian kedua kamu nanti bisa ngebagi kelompok. Ada Kate kelompok berapa, Mary kelompok berapa. Ya. Nah, berarti caranya kamu tinggal suruh masukin namanya, terus nanti kamu tinggal dapetin random, and then you call the name and team name. Ya, jadi dari angka acak tadi dapetin nih dia kelompok berapa. Gitu ya, kayak si John kelompok 2. Jangan lupa di dalam looping ya, name-nya jangan dimasukin off, baru dia akan terus jalan. That's it. Ada pertanyaan dulu, Axel? Nggak ada? Eh, Kalau nggak ada, Excel boleh share screen ya. Kita langsung praktekin. Excel ini suara kamu nggak kedengeran, Kak Daud rekomendasiin kamu pakai earphone atau microphone atau headphones ya. Tadi soalnya Kak Daud nggak denger banget. Jadi kamu boleh share screen ya. Coba kita praktekin. Kamu boleh diklik aja langsung tombol yang ini, tombol kembalinya. Mhm. Kita masuk ke yang ini di refresh. Dibuka yang nomor 5 ya. Ini nomor 5. Oke, coba dipilih ya. Jawabannya ada 3 cara nge-import. Boleh dipilih Excel, jawabannya ada 3. Ini ya, ini enggak, ini ya. Satu lagi berarti yang ini ya, semua modul. Enggak, cek. Mantap. Lanjut. Kalau udah lanjut,
ya. Nah, kita berarti mau dapetin angka acak ya. Kalau misalnya dia dapat lottery numbers-nya 10-10, kita dapat tiket dinner ke restoran. Nah, pertama ini apa? Bukan Ren ya, tapi harus jadi Rendin. Oke, kamu tulis Rendin, Excel di sini ya. Rendin. Nah, ini kita punya apa? Iya benar-benar. Kita punya variabel car number, berarti kita harus simpan Rendinnya ke car number. Berarti di baris 4, di paling kiri car number ya. Car number sama dengan Rendin. Nah, ini nih. Nama variabelnya ini ya. Ya, boleh di play? Oh, ini sama dengannya harusnya 2 ya. Excel. Hmm. Ya, boleh di play ya. Nah, jadi kalau kamu play terus, nanti angka acaknya akan terus nge-update ya. Karena kita pakai Rendin. Gitu. Oke, boleh dibuka buku tugasnya aja, lalu di checklist ya kotaknya. Di checklist kotaknya. Hmm. Submit task for review. Tadi belum di... lalu lanjut next level. Oke, nomor 4. Udah, dari baca. Jadi kalau udah dibaca, kita pengen ngebagi kelompok ya. Dan nanti kelompok itu ada berapa anggotanya. Ya, berarti kamu tinggal looping aja seperti ini ya. Nah, kalau tinggal lanjutin, ini kalau geser ke kanan aja. Nih, kamu tinggal lanjutin ya di baris 7, dihapus aja. Terus dibikin angka acak. Nanti dicek kalau misalnya dia kelompok satu, counter kelompok satu nambah. Ya, kalau enggak kelompok 2. Ntar di print. Ada berapa tuh kelompok satu sama kelompok 2? Ya, dimulai dari baris 7. So, di baris 7 ya, so.
Kalau ada pertanyaan tanyain ya, Excel. Ya, Oke, udah bisa di checklist. Nah, ini cobain give number. Nah, kalau di kelompok satu, nih lihat ya. Jadi nanti dia akan bertambah. Kalau dia dapat kelompok satu, ya udah kelompok satu yang dari 4 jadi 5, 5 jadi 6, gitu seterusnya ya. Jadi dia ngasih tahu ada berapa jumlah kelompoknya dalam angka acak itu. Ya, boleh kamu checklist buku tugasnya Excel di checklist lalu submit as for review ya. Lanjut nomor 5 terakhir. Nah, ini yang tadi berarti ya bagi kelompok. Nah, gimana? Udah dibaca? Kalau udah dibaca berarti tinggal kita buat seperti yang di PowerPoint ya. Kamu tinggal import dulu Excel dan linnya dan tinggal kita bikin kayak di gambar ya. From random import random and then input.
Yang ini nggak pakai tanda petik ya, Excel. Tanda petiknya buat swimmer yang pertama doang. Oke, hapus saja tanda petiknya. Udah, boleh di checklist Excel? Nih, kalau kamu angka acaknya 23.000, jadi nanti dia dapat 23.000 juga ya. Hmm. Oke, boleh dibuka lalu diikut tombol kuningnya ya. Kita lanjut. Sip. Aduh, share screen lagi ya. The time module. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam modul time. Sekarang kamu bakal belajar gimana caranya bikin stopwatch. Ya, kalau kamu klik angka 1, terus kamu ketik angka 0, berapa lama nih gapnya? Ya, caranya pakai time module ya. Jadi nanti kamu di dalamnya ada banyak functions yang bisa dipakai. Ada time, sleep, sama round. Nah, kalau time dia bakal ngedapetin waktu sekarang dalam detik. Kalau misalnya sleep dia ditidurin. Nah, nanti yang perlu Excel ingat dia diimport dulu ya. Terus Excel buat lagi nih waktunya. Nah, diselisihin ya n kurangi start. Ya udah, berarti nanti tinggal dapat. Oh, bener ya. Yaitu 6,31 detik selisihnya. Ya, gitu. Nah, hmm, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk yang waktu stopwatch gimana? Kalau dia diklik angka 1, ya, terus angka 0, dia dikasih tahu berapa lamanya. Berarti Excel perlu input dulu ya. Kalau misalnya dia inputnya bukan 0, di looping, dan kalau angka 1, waktunya mulai. Lalu disuruh input lagi. Nah, kalau dia masukin 0, berarti looping selesai kan? Dibikin lagi waktunya. Ntar tinggal selisih n kurangi start. Buletin deh nanti sama Excel. Ya, jadi nanti dapat, oh ini 2 detik ya. Selisih antara kamu ngeklik angka 1 sama ngeklik angka 0. Gitu. Ya, yang catur nanti aja kita langsung praktekin. Tapi intinya kalau catur, kamu bikin dulu string kosong ya. Dia tuh bakal ngebikin catur online, kompetisi catur. Melihat nggak? Kalau di tombol sebelah kanan, kalau pengen ngegerakin, diklik dulu. Nah, durasinya kita setting. Ya, dia akan selalu berkurang. Gitu ya. Nah, jadi kamu bikin dulu, lalu karena dia dalam detik, berarti dibagi 60 buat jadi kedalamannya. Ya, that's it. Excel ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu Excel?
Nggak ada? Ada pertanyaan nggak, Excel? Masih di mute, Excel. Ada pertanyaan? Um, enggak, Kak. Kenapa? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada share screen ya, Excel. Boleh share screen, kita praktekin lagi. Continue. Nah, kamu klik yang tulisan putih ini ya. Hmm. Kita buka yang nomor 6 ya. Oke, coba dijawab. Nah, berarti ini apa? Modul ya. Module. 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 Mhm. Ini contoh modul apa? Random sama time yang tadi kita pelajarin ya. Nah, buat angka acak berarti random. Kematian share screen-nya, Excel. Share screen ulang ya. Random yang ini random, terus ini time ya. Udah, boleh di checklist, Excel. Boleh dijawab ya. Lanjut. Nah, berarti di sini yes, benar ya. Move sama dengan string. Betul, masih ingat. Sama dengan petik satu ya. Mm-mm. Nggak usah kurungin, langsung petik aja. Nah, yang ini import time ya. Mantap, masih ingat. Ini import time dan ini tinggal bagi 60 ya. Udah deh, beres. Gimana, Kak?
Ini bagian 60 di sini. Bukan, bukan, bukan. Di atas, di sini. Baris 9. Mm-mm. Udah, boleh di play. Excel. Ini yang catur ya. Kamu play dulu, cobain. Oh ini, tandanya ya, ini tidak sama dengan harusnya. Bukan sama dengan. Tidak sama dengan. Dah, boleh di play. A1 gitu ya. Kalau masukin A1, nah ya K3, nanti waktunya akan terus berkurang ya. Kayak gitu. Oke, boleh di stop lalu kamu checklist aja ya. Di submit as for review. Oh, off, ketik off. Buka buku tugasnya, lalu submit as for review. Lanjut nomor 4. Nah, ini yang stopwatch tadi. Ya, berarti Excel buatnya kayak gimana dibaca dulu. Nah, ini ya, berarti kita import dulu time-nya, lalu kita suruh input. Ya, coba Excel buat. End time-nya itu spasinya dihapus ya. Dia sejajar sama while-nya. Sip. Lanjut.
Harus ketik nol baru dia bisa di stop. Nah, itu apa tuh? Scroll ke bawah. Start is not defined. Oh, kamu ntar. Ini stopwatchnya nih. Ini di else ya. Ini hapus dulu spasinya. Coba play. Satu dulu. Mm. Nah, buat berhenti ketik nol. Nah, ini loh 4 detik ya durasinya. Nah, buka lagi buku tugasnya lalu checklist ya Excel. Lalu submit task for review. Lanjut nomor 5 terakhir. Yuk, semangat. Dicoba play dulu sama kamu. Ya, jadi dia bakal menghitung mundur ya. Caranya berarti kamu tinggal import time, terus pakai sleep, dan disuruh input. Ya, ayo Excel, semangat. Oke. Jadi kalau kamu masukinnya 5 gitu ya, dia akan hitung mundur. Coba kamu play. 5, 14 boleh tuh. Nanti akan pelan-pelan ya, setiap 1 detik berkurang 1. Ya, so ada pertanyaan dulu?
Terus yang slipnya itu buat apa, Kak? Kenapa? Yang slipnya buat apa? Yang slide-nya itu biar nggak langsung keluar angkanya. Coba kamu hapus slide-nya. Nah, jadi langsung kan kalau nggak ada slide-nya. Kalau kamu pakai slide, dia ditidurin dulu selama 1 detik. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kamu boleh buka buku tugasnya dan di checklist ya. Scroll ke bawah. Nah, checklist. Oke, lalu submit as verified. Sip, udah beres ya Excel. Excel ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Jadi Excel hari ini udah belajar mengenai tadi di awal kita udah belajar mengenai function nested. Terus nanti kita belajar random juga. Dan nanti untuk next appointment-nya kita akan bikin project lagi ya. Kita akan ngebikin project kita sendiri Oke, untuk ngebikin modul sama informasi gitu ya di programnya. Sebelum ditutup, Excel ada pertanyaan dulu? nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kelasnya kita tutup aja. Dan dadah, Excel. Selamat Oke. pagi.